Tapi yang paling penting adalah kita tahu visi, integritas, kejujuran, kerja keras dari Pak CEO kita. Jadi kita tahu kita tuh berada di sebuah perusahaan yang tepat. Karena saya percaya dan yakin bahwa Nagaya ini bisa menjadi solusi untuk Anda, untuk kesejahteraan Anda di masa depan. Karena saya tahu ke depannya Nagaya ini akan kemana. Saya push Anda untuk hold. Kenapa kok dari manajemen itu menganjurkan untuk di hold? Oke, silakan Mbak. Oke, jadi Ya. saya yang jawab nih ya. Silakan Mbak. Ya, jadi teman-teman sebenarnya dari perusahaan itu hanya bisa mendorong Anda untuk memiliki sebanyak mungkin Nagaya. Kenapa? Karena kami dari manajemen sudah memikirkan masa depan dari Nagaya ini seperti apa. Ya. Jadi karena kami atau dalam hal ini saya Pak Dhani mewakili visi dari Pak Yohanes Chandra sebagai CEO, ya. Beliau ingin Nagaya akan seperti apa ke depan. Karena kami tahu betul masa depannya, itu sebabnya kami mendorong teman-teman sebisa mungkin, ya, mumpung harga terjangkau, Andalah orang-orang yang harusnya memiliki lebih awal, ya, sebanyak mungkin. Nah, itu saja. Jadi artinya kalau kami mendorong Anda memiliki, itu artinya juga sebagai sebuah dorongan untuk nge-hold, menahan. Ya, kalau Pak Dhani sering ingatkan beli lagi dan tunggu. Ya, jangan tunggu beli Nagaya, tapi beli lagi dan Siapa yang suka ngomong begitu ya Pak ya? Ah, itu. Saya nggak tahu. Lupa ingatan. Ya, teman-teman, seperti ini ya. Sebenarnya ketika Anda memutuskan untuk menjual, ya, ingat kita dari awal dari 2018 sudah ada saluran untuk peer-to-peer. Ya, tinggal Anda cari orang yang ingin membeli dari Anda dan sepakati harganya. Maka penjualan itu, ya, penjualan pembelian pasti akan terjadi atau transaksi itu pasti akan terjadi. Ya, dan sudah terbukti. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara ini sudah agak basi ya, karena sudah banyak praktek teman-teman yang berjual beli, bertransaksi satu dengan yang lain, dan tidak ada masalah. Nah, cuma satu hal yang saya ingin garis bawahi adalah, teman-teman, transaksi peer-to-peer itu sama sekali tidak menambah keuntungan, sekaligus tidak membuat perusahaan, ya, dalam hal ini kami, manajemen, merugi. Jadi kami tidak lebih diuntungkan, tapi kami juga tidak dirugikan dengan praktek peer-to-peer. Catat ini baik-baik, ya. Karena ini peer-to-peer itu kan antar holder. Dan belum ada fee ya Pak ya? Kita belum charge fee ya? Dan kita tidak charge fee. Jadi kami tidak mengambil keuntungan. Jadi perusahaan tidak diuntungkan, tapi catat ini baik-baik, perusahaan juga tidak dirugikan dengan praktek itu. Ya. Kerugiannya paling cuma satu, Pak Dhani. Ya, kalau peer-to-peer-nya masif, maka peluang kita untuk ke 6 juta dan ke 10 juta akan lebih lama. Ayo, siapa yang rugi? Ya. Yang pegang Nagaya dong, karena nggak terima 2 kali, terimanya cuma sekali. Karena mungkin saja ada seseorang yang sudah punya dana nih Pak, dia mau nambah Nagaya, dia mau beli dari perusahaan dengan harga 3,82. Tiba-tiba ada tawaran Pak, lebih murah. Nah, bisa saja dia akhirnya memilih untuk peer-to-peer karena dapat harga diskon. Sah-sah saja tidak dilarang. Ya, tapi ya itu tadi, akhirnya target penjualan kita juga akan lebih lambat. Cuma itu saja. Tapi secara umum tidak ada kerugian. Peer-to-peer itu tidak merugikan pihak kami, sekaligus tidak menambah keuntungan buat kami. Jadi ini perlu dicatat, kalau kami menganjurkan hold, tahan, itu tujuannya cuma satu. Karena jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Ingat ya, setiap Nagaya yang Anda pegang, itu bukan saja di backup dengan emas dan emasnya bertambah. Backup emasnya, lindung nilainya bertambah. Tetapi yang kedua, Anda menerima benefit dalam bentuk pembagian keuntungan dari semua proyek-proyek yang nantinya akan dijalankan. Yang sudah dan yang nantinya akan. Bayangkan, dari satu proyek saja Anda setiap bulan terima 1 kali. Ya, proyek kedua nanti ketika 6 juta terjual, Anda terima 2 kali. 10 juta diusahakan, proyek ketiga sudah jalan.
ya, ketika penjualan 10 juta. Berarti per 10 hari paling tidak Anda akan terima pembagian keuntungan dari satu proyek. Setiap 10 hari sekali. Nah, kalau Anda jual hari ini, maka keuntungan tadi itu pindah tangan. Ya. Betul ya? Dan ingat ya, kami tidak ada kerugian, bukan berarti kalau dijual terus hilang gitu, atau nanti profit kami lebih sedikit. Enggak. Yang kami jalankan proyek real kok, ya kan? Betul. Itu tidak. Ya, jadi setiap keuntungan proyek ini akan dibagikan kepada sejumlah nagaya yang berhak. Nah, tentunya sejumlah nagaya yang berhak ini pemiliknya siapa? Lah kalau hari ini karena gara-gara ada video itu, lalu Anda jadi nggak trust, kehilangan kepercayaan dengan kami, buru-buru Anda jual, nggak apa-apa. Sekali lagi nagaya tidak dirugikan. Ya. Ya, tapi Anda akan menyesal nanti di kemudian hari. Kenapa? Karena benefit ketika sudah jauh lebih besar dari yang hari ini bisa diberikan oleh perusahaan, itu sudah pindah tangan. Ya, orang lain yang siap untuk serok hari ini itulah yang akan menerima benefit maksimal. Ya, jadi mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan terkait dengan permasalahan kenapa kok kita mendorong orang untuk hold. Ya. Mungkin Pak Dhani silakan kalau ada yang Agree, setuju banget ya. Sepertinya sudah sangat clear. Saya tambahkan sedikit saja ya. Kenapa kita dorong Anda untuk hold? Sekali lagi, Pak Yunias benar. Kita care sama Anda. Kita peduli sama Anda. Sekarang gini loh. Kalau saya sebagai manajemen nih ya, saya tahu saya punya satu aset. Saya lagi ngomong sama Anda yang sedang mendengarkan saya ya. Saya punya satu aset yang saya tahu ke depannya dan saya yakin seyakin-yakinnya karena saya sudah lihat dari dalam manajemen. Pak Yunias pun sudah melihat. Kita sudah tahu rencana apa yang Nagaya miliki untuk 5, 10, 20, 50 tahun ke depan. Walaupun belum semua ya, karena nggak mungkin semua juga di-share ke kita. Tapi yang paling penting adalah kita tahu visi, integritas, kejujuran, kerja keras dari Pak CEO kita. Jadi kita tahu kita tuh berada di sebuah perusahaan yang tepat. Ya. Dan kita bukan cuman ngomong seperti ini hanya gara-gara kita di manajemen ya, tapi kita tahu gara-gara kita juga melihat pola Bapak Ibu. 4 tahun terakhir, semua yang beliau ucapkan terjadi. Semua yang beliau katakan saya mau lakukan terjadi. Ya, bukan gara-gara beliau ini punya special powers, bukan. Ini adalah yang namanya integritas. Ngomong sesuatu kejadian. Beliau tidak banyak bicara, tidak banyak buat janji, tapi sekalinya buat janji kejadian. Beda ya, janji sama target ya. Apapun yang beliau ucapkan, saya mau lakukan untuk holder Nagaya terjadi. Nah, jadi kenapa kita dorong para holder untuk hold? Karena saya peduli sama Anda. Saya tahu banyak dari Anda yang pernah punya pengalaman kurang baik sebelumnya. Saya tahu Anda yang sedang mendengarkan saya, ya, ini pasti punya impian. Bukan cuma untuk Anda, tapi untuk anak Anda, orang tua Anda, orang-orang yang Anda sayangi. Dan saya punya nih, istilah gini loh, saya ngelihat seseorang yang lagi sakit. Ya, saya punya obatnya. Masa iya sih saya simpan untuk diri saya sendiri? Saya sangat serakah dong. Ya, kalau saya punya obat untuk sebuah penyakit dan orangnya depan saya ini lagi kesakitan dan butuh obat ini, Pak. Masa iya sih saya nggak kasih? Iya nggak? Kita manusia kok. Ya, ujung-ujungnya kita mau membantu satu sama lain. Pasti saya akan kasih lah. Karena saya percaya dan yakin bahwa Nagaya ini bisa menjadi solusi untuk Anda, untuk kesejahteraan Anda di masa depan. Karena saya tahu ke depannya Nagaya ini akan kemana. Saya push Anda untuk hold.